My Rival is My Love. Episode 48. Dasar anak bodoh, kenapa kamu menerima begitu saja pemberian dari orang asing? Ucap Nasrul marah saat mengetahui apa saja yang telah putrinya terima dari orang itu. Anggi yang tertunduk sambil duduk di bangku hanya menjawab, maaf ya. Habisnya orang itu kelihatan gak jahat, dan aku juga udah mengenalnya. Dengan penuh keyakinan gadis itu coba menjelaskan kebenaran yang terjadi kepada ayahnya. Gak jahat apanya? Untuk apa dia ngasih kamu kartu prabayar? Kalau gak ada maksud tertentu. Nasrul semakin murka dan mulai mengambil sebuah penggaris yang ada di meja. Anggi sangat takut dengan benda yang panjangnya cuma 30 cm itu yang tengah bersiap dilayangkan untuknya. Satu pukulan berhasil mendarat di betisnya, membuatnya seketika meringis karena kesakitan. Ya, maafin aku benar-benar gak tahu. Sumpah, Anggi memohon kepada ayahnya untuk tak memukulnya lagi. Nasrul memang keras dalam mendidik anaknya. Hal itu yang membuat Anggi maupun Angga selalu patuh terhadapnya. Dan lagi, teriakan Anggi menggema sampai terdengar ke telinga Kenzi dan ibunya yang tengah menyiapkan makan malam. Setelah meletakkan mangkuk berisi sayur sop itu ke meja, Widya bertanya, "Kak, itu Anggi kenapa teriak-teriak?" Ia begitu khawatir. Kenzi yang juga mendengarnya terpaksa menyudahi perbincangannya dengan sang adik. Ia langsung buru-buru pergi ke kamar Anggi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Anggi, ayo makan sayang," panggil Widya yang ada di depan pintu sedang berdiri bersama putranya. Mereka berdua benar-benar khawatir dengan teriakan Anggi yang nampak seperti orang ketakutan itu. Apalagi Kenzi. Ia sudah menyadarinya sejak anak dan ayahnya itu saling berdebat saat perjalanan pulang. Pintu yang mereka tunggu akhirnya terbuka. Terlihat Nasrul yang membukakan pintu. "Ada apa ini?" Widya bertanya kepada Nasrul karena tak tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sementara ibunya tengah sibuk dengan Nasrul, Kenzi yang cemas pun buru-buru menghampiri kekasihnya yang sedang terduduk lemah di atas ranjang. "Woi, lo kenapa?" Kenzi bertanya dan langsung duduk di sebelahnya. Anggi menggeleng karena tak enak telah membuat kegaduhan. "Gak ada apa-apa." Sesaat setelah Widya dan Nasrul keluar, Kenzi dengan baik hati mengambilkan Anggi segelas air putih untuk menenangkan diri. Tentu saja Anggi menerima dan lekas meminumnya. Sembari menyaksikan pacarnya yang tengah meneguk minuman yang ia berikan, Kenzi kemudian menduduki kursi yang terdapat di depan meja belajar, menatap Anggi hingga gadis itu menghabiskan air pada gelas yang ia pegang. Setelah habis, Anggi meletakkan gelas tersebut di meja. "Maaf ya Ken, gue udah bikin keributan di rumah ini. Bukankah udah sering?" Celetuk Kenzi yang membuat Anggi sedikit tersenyum. "Benar juga ya. Haha." Anggi coba mencairkan suasananya yang sedang buruk. "Apa yang udah bokap lo lakukan?" Kenzi mulai serius bertanya. "Gak apa-apa Ken, itu hal biasa bagi gue." "Lo Ten." Anggi terkejut ketika Kenzi yang tiba-tiba memeluknya. "Gak perlu ditahan lagi. Sekarang udah ada gue di sini." Kenzi coba meyakinkan pacarnya yang nampak menahan kesedihannya itu. Hingga pada akhirnya, Anggi tak mampu menahannya lagi. Detik itu pun air matanya jatuh tak terbendung hingga menetesi pakaiannya Kenzi. Setelah kondisi Anggi udah membaik, kini mereka berdua duduk di tepi kasur sambil bercengkrama. Anggi juga menceritakan penyebab ayahnya marah. "Oh begitu? Ternyata ayahmu marah karena orang itu," ucap Kenzi mengerti setelah mendengarkan penuturan Anggi. "Ayah memang keras Ken dalam mendidikku. Gue pernah cerita gak sih tentang ini?" Jelas Anggi yang kemudian bertanya. "Kayaknya gue pernah dengar," sahut Kenzi. Ia sama sekali tak lupa. Anggi memang pernah bercerita jika ayahnya itu orang keras, tegas dan tak segan memukulnya jika anaknya melakukan salah. "Bapakmu galak juga ya?" Celetuk Kenzi membuat Anggi kembali tersenyum. "Lo benar. Karenanya kalau boleh gue mau tuker sama Papa Joe," balas Anggi yang juga berhasil membuat pria di sampingnya itu tertawa. "Biarpun begitu, beliau tetap ayahmu, orang tuamu." "Iya, itu memang benar, tak bisa dipungkiri." Anggi tetap menghormati dan menyayangi Nasrul. Biar gimana pun dia adalah satu-satunya keluarganya. Setelah cukup puas mendengar curhatan Anggi, Kenzi lantas menyuruh Anggi untuk beristirahat. "Tidurlah. Besok sepulang sekolah gue temenin lo nemuin orang itu." Seusai mengucapkannya, dia bergegas keluar dari kamar Anggi. Malam itu,
Kenzi tak tidur. Ia masih sibuk mencari informasi tentang pria bernama Tsubaki Izumi itu. Ia penasaran dengan latar belakangnya. Dalam pencariannya, ia menemukan beberapa fakta. Izumi Group adalah perusahaan waralaba yang mana beberapa cabangnya ada di Indonesia. Dan Tsubaki Izumi adalah presiden perusahaan itu. Kenzi juga menemukan beberapa artikel yang menyatakan bahwa 7 tahun yang lalu orang itu telah bercerai. Dari perceraian itu, ia memiliki 1 putri. Kenzi meletakkan 1 tangannya ke dagu, lalu mulai berpikir, sebenarnya apa tujuan orang ini mendekati Anggi? Kenzi tak bisa hanya menerka begitu saja tanpa tahu hubungan orang itu dengan Anggi. Menurutnya untuk mengetahui lebih jelasnya, ia mesti bertanya kepada orang itu yang tak lain adalah ayah dari sang kekasih, Anggi. Paginya, sebelum berangkat bekerja, Nasrul menemui Anggi di kamarnya. Dengan penuh rasa bersalah, Nasrul mengungkapkan penyesalannya karena telah memarahi putrinya. Anggi, maafkan ayah, ucap Nasrul dengan kepala menunduk. Anggi yang melihatnya, buru-buru beranjak dari tempat tidur untuk segera menghampiri sang ayah. Ayah, udahlah, aku udah memaafkan ayah. Nasrul menyesal telah bersikap kasar terhadap Anggi. Tapi semua itu ia lakukan karena dia sangat menyayangi putri semata wayangnya. Jam 6:57. Anggi turun dari jok belakang motor ninja yang dikendarai oleh Kenzi. Setelah melepaskan helm di kepalanya, ia bergumam. Sekolah lagi. Kenapa sekolah ini gak berubah-berubah? Ia lalu menyerahkan helm yang ia pegang kepada Kenzi. Kenzi yang menerima helm itu hanya bisa menghela. Lo itu kebanyakan ngeluh. Mau sampai kapan lo begitu terus? Setelah meletakkan helmnya di sang motor, barulah Kenzi turun. Ngeluh apa? Gue hanya merasa sekolahan gue kok gini amat. Gak ada yang bikin gue semangat, celetuk Anggi. Kenzi yang mendengarnya pun langsung melotot ke arahnya. Apa lo bilang? Jeti lo malas. Kenzi terus memajukan badannya ke depan Anggi, membuatnya yang saat itu takut akhirnya berjalan mundur hingga terpojok di sebuah motor metik yang terparkir. Lo kenapa marah? Dengan gelagapan Anggi bertanya. Kini Kenzi telah berdiri tepat di depan Anggi. Tentu gue marah. Lo itu gak nganggap gue. Maksudnya, Anggi benar-benar bingung. Harusnya lo itu lebih bersemangat karena ada gue, ungkap Kenzi yang akhirnya membuat Anggi mengerti. Lo benar, Ken. Lo itu emang selalu bikin gue muak. Anggi tersenyum nyengir setelah puas menipu kekasihnya. Ia pun langsung berlari untuk menghindar dari Kenzi. Kenzi yang ditipunya berusaha mengejarnya. Tapi ia tak sempat karena Anggi berhasil memasuki kelasnya. Dari balik jendela, Kenzi bisa melihat kekasihnya yang tengah meledeknya sambil menjulurkan lidah. Si bodoh itu, awas saja nanti. Dengan perasaan geram, Kenzi pun pergi menuju ke kelasnya. Setelah merasa puas menjahili Kenzi, Anggi berniat ke bangkunya untuk sekedar duduk serta meletakkan tas punggung yang ia bawa sedari tadi. Baru beberapa langkah berjalan, ia terhenti karena Nita dan teman-temannya yang datang di waktu yang bersamaan menghentikannya. Kelima gadis itu menatap Anggi dengan seksama. Anggi, ini beneran loh. Mereka semua bertanya-tanya apa saja yang telah dilakukan oleh Anggi hingga membuat penampilannya berubah. Wah, cantik sekali. Rambutnya panjang, makeup wajahnya sangat natural. Entah mengapa mereka semua mengaguminya. Mukanya senang. Anggi malah mengernyit karena kesal. Ia sama sekali tak terkesan meskipun dipuji berkali-kali oleh mereka. Tatapan kalian itu menggelikan, ucap Anggi sebelum ia duduk ke bangkunya. Meski pelajaran telah dimulai, namun Nita masih saja penasaran dengan Anggi. Hei Anggi, gimana hubunganmu sama Kenzi? Masih kan jalankan? Anggi tiba-tiba ingat, benar juga. Gue sama Kenzi kan udah pacaran. Kenapa gue bisa lupa ya? Batin Anggi sambil memegangi kepalanya. Bodohnya dirinya. Kenapa dia bisa melupakan hal yang sangat penting itu? Tapi meskipun begitu ia coba untuk tenang. Semua akan baik-baik saja jika ia tak memberitahu siapapun tentang hubungannya. Kenzi mengernyit, kemudian duduk di meja tempat Anggi duduk saat sampai di kantin sekolah. Ia bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Kenapa lo lihatin gue terus? Tanya Anggi seraya memegangi rambutnya. Lo apakan rambut lo? Kenzi kemudian mengambil sebotol air mineral yang berada di atas meja untuk diminum. Lo menyadarinya? Ken, Anggi mendekatkan wajahnya ke Kenzi. Ia penasaran respon Kenzi kepadanya. Tentu saja, gaya rambut lo itu begitu mencolok. Mana mungkin gue gak menyadarinya?
Kenzi meneguk minuman yang ia pegang. Menurut lo gimana? Anggi tanya pendapat Kenzi tentang rambutnya yang diikat menyamping. Biasa saja, jawab Kenzi singkat. Sontak ucapannya itu langsung membuat Anggi menjadi tertunduk lesu. Jika tahu bakal begini hasilnya, tentu ia tak bakalan mau merapikan rambutnya sebelum kemari. Siapa yang mengikat rambutmu? Kenzi bertanya. Ia tahu bahwa Anggi tak begitu peduli dengan penampilan dan mana mungkin dia mengikat rambutnya sendiri. Ini semua kerjanya cewek itu, ucap Anggi sambil menunjuk ke salah satu tiang bangunan di kantin yang terdapat beberapa dari mereka yang terlihat tengah bersembunyi. Gawat, mereka melihatnya. Kita kabur guys. Begitu memberi aba-aba, Nita dan teman-temannya bergegas meninggalkan tempat itu. Sesuai janji, sepulang dari sekolah, Kenzi mengantar Anggi untuk menemui Tsubaki Izumi. Setelah mencari informasi di medsos, Kenzi tahu bahwa selama di sini orang itu tinggal di Skyhouse apartemen. Ketika mengunjungi apartemen, Anggi tak bisa melepaskan pandangannya pada setiap tempat yang menurutnya sangat megah dan mewah. Ia begitu terpukau dengan fasilitas yang ada di apartemen itu. Rasanya ingin sekali dirinya untuk tinggal di tempat yang seperti surga ini, tapi itu semua cuma angan-angannya saja. Hingga tibalah mereka berdua di tempat resepsionis. Permisi, ada yang bisa dibantu, kata wanita resepsionis dengan sopan. Kak, kita mencari orang bernama Tsubaki Izumi. Apa benar beliau tinggal di sini? Jelas Kenzi yang langsung direspon oleh sang resepsionis. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Setelah memeriksa daftar penghuni, wanita bersanggul itu lantas memberi informasi mengenai orang yang dicari. Memang benar, Bapak Tsubaki sempat tinggal beberapa hari di sini, tapi beliau telah check out pagi hari tadi. Setelah tak menemukan apa yang dicari, mereka keluar dari apartemen untuk segera pergi menuju ke parkiran yang tak begitu jauh dari sana. Ken, telepon Pak Tsubaki tak bisa dihubungi, kata Anggi yang berjalan di belakang Kenzi. Coba nanti saja, mungkin beliau sibuk, suruh Kenzi. Tapi Ken, gue takut ayah akan marah lagi kalau gue nggak segera balikin pemberiannya. Masalah itu nggak perlu lo pikirin, nanti gue yang akan jelasin ke bokap lo. Anggi senang mendengar Kenzi yang mau membelanya. Beneran Ken? Iya. Woi, Oneng, teriak Kenzi di tengah perjalanan. Apa, lo lapar gak? Tanya Kenzi. Tentu aja lapar, jawab Anggi. Kalau gitu kita makan dulu, ajak Kenzi yang langsung diterima oleh Anggi. Tanpa pikir panjang, Kenzi segera menambah kecepatan motornya untuk segera ke tempat tujuan. Dan setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah restoran all you can eat. Anggi tak henti-hentinya memuji Kenzi karena mau mentraktirnya makanan yang enak dan mewah seperti ini. Ken, lo baik banget ngajakin gue makan di restoran. Di sini cukup bayar sekali. Kita bisa puas makan apa aja, karena itu perbaikilah gizimu, jelas Kenzi yang langsung dibalas anggukan. Setelah mengetahui cara pembelian di restoran ini, mereka pun bergegas mengambil makanan yang mereka sukai. Pertama yang tak boleh dilewatkan adalah daging. Kenzi dan Anggi tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk mengambil daging yang terdapat pada freezer toko sebanyak mungkin. Mungkin sudah 10 kilo daging yang mereka bawa ke meja, tapi mereka belum terlihat cukup puas dengan apa yang mereka ambil. Mereka kembali mengambil beberapa bahan makanan seperti mie, sayuran, dan nasi. Setelah terkumpul, Anggi mulai sadar dan tercengang dengan betapa banyaknya makanan yang mesti ia habiskan bersama Kenzi. Banyak juga yang kita ambil, apa kita bisa menghabiskannya? Anggi sedikit pesimis. Daripada bawel, lebih baik lo olah saja makanan itu, suruh Kenzi. Ia mulai membakar satu persatu daging pada grill, sementara Anggi merebus beberapa bahan sayuran beserta mie dan lain-lain. Setelah dirasa cukup matang, mereka pun segera memakan makanan itu dengan cukup lahap. Cita rasa yang terasa pedas itu membuat nafsu makan Anggi jadi lebih besar daripada biasanya. Itu semua bisa terlihat dari beberapa kali ia melahap daging yang dibakar Kenzi. Gimana? Enak? Tanya Kenzi yang langsung dibalas anggukan oleh Anggi. Dan tiba-tiba saja ketika sedang menikmati makanan, ponsel Anggi berdering. Anggi menatap Kenzi selama beberapa saat. Kenji yang mengetahuinya kemudian menyuruh Anggi untuk mengangkatnya. Angkatlah, Hen. Anggi kemudian menerima panggilan telepon itu. Halo, kata Anggi. Halo?
Suara ini Anggi kan? Tebak orang di dalam panggilan telepon tersebut yang rupanya adalah Tsubaki Izumi. Aku mencari bapak di apartemen. Tapi bapak sudah pergi, kata Anggi. Maaf ya, saya tak sempat memberitahumu. Saya mesti pergi untuk beberapa saat. Tapi saya berjanji setelah urusan saya selesai, saya akan kembali untuk menemui Anggi lagi. Tak perlu pak. Bapak jangan merepotkan diri Anda hanya untuk sekedar menemui saya. Tujuan saya mencari Bapak karena mau mengembalikan kartu prabayar yang pernah Bapak berikan. Itu memang saya berikan untuk kamu. Anggi tak perlu sungkan. Tsubaki berusaha menjelaskan bahwa pemberiannya itu karena tulus bukan karena menginginkan sesuatu dari Anggi. Jika saja Anggi tahu bahwa orang yang ditelepon saat ini adalah ayah biologisnya, tentunya ia tak akan mendapatkan penolakan seperti ini. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya Anggi mengakhiri panggilan teleponnya. Gimana? Kenzi yang penasaran dengan apa yang dibicarakan Anggi bertanya. Pak Tsubaki sedang mengurus bisnisnya yang ada di Bandung, Ken. Kemungkinan bulan depan dia kesini lagi. Jelas Anggi sambil mendekatkan bibirnya di ujung sedotan plastik pada gelas yang ada di depannya. Setelah meneguk minuman, Anggi mengeluarkan kartu pemberian Tsubaki dan lalu melanjutkan ceritanya. Dan katanya ini memang sengaja ia berikan untukku. Untuk apa orang itu memberikan itu padamu? Tanya Kenzi heran. Entahlah, setahuku dia ngasih ini karena orang itu mengenal ibuku. Jawab Anggi yang membuat otak Kenzi jadi kembali bekerja untuk berpikir dan menyusun informasi yang ia terima saat ini. Anggi kemudian menyerahkan kartu prabayar yang ia keluarkan itu ke Kenzi. Kenzi, gue pengen lo menyimpan ini. Kenzi terkejut. Kok gue? Please. Kalau ayah tahu gue masih nyimpen ini, gue bisa dimarahi lagi. Anggi memohon. Sejenak, Kenzi mengambil nafas. Kemudian ia menerimanya. Baiklah, gue akan simpan ini sampai orang itu kembali. Nah gitu dong. Gue seneng punya pacar yang bisa diandalkan kayak lo. Puji Anggi kepada Kenzi. Diamlah, buruan lo makan lagi makanannya. Oke, Ken. Saat itu, Anggi terlihat kembali ke etalase restoran untuk mengambil saus yang telah habis. Pihak resto telah menyiapkan saus untuk konsumen dan tidak membatasinya. Jadi para konsumen bebas mengambil sendiri saus yang mereka inginkan. Anggi mulai menekan-nekan botol saus dan menampungnya pada wadah yang ia bawa. Setelah dirasa cukup, Anggi mulai berbalik untuk kembali ke tempat Kenzi. Saat berbalik, ia tak sengaja menabrak orang yang sedang berdiri di belakangnya. Dan tak disengaja saus yang ia bawa menumpahi baju orang itu. Anggi yang menyadarinya buru-buru mengambil tisu untuk membersihkan noda di bajunya. Tak lupa ia pun juga meminta maaf atas keteledorannya. Maaf ya mas, aku benar-benar gak sengaja. Gara-gara hal itu, semua pasang mata di restoran itu jadi tertuju kepada Anggi. Apa kau bilang? Maaf, apa hanya cukup dengan kata maaf bisa membersihkan pakaianku yang kotor? Ucap orang itu yang nampak tak terima. Bisa, nanti aku cuci deh baju masnya ke laundry. Celetuk Anggi yang membuat pria di depannya itu makin jeram padanya. Pria itu pun langsung meraih tangan Anggi dan menggenggamnya dengan erat. Apa-apaan ini? Lo mau main kasar ya? Anggi benar-benar panik. Apa yang akan dilakukan oleh pria ini kepadanya? Diam, lo harus tanggung jawab. Pria itu menarik Anggi, hingga Kenzi pun tiba untuk mencegah pria itu melakukan sesuatu kepada Anggi. Kenzi menepuk bahu pria itu. Hei, apa yang lo lakukan? Anggi yang melihat Kenzi segera minta tolong. Ken, tolongin gue. Sementara pria yang menarik Anggi terbelalak tak percaya ketika menyadari yang menghentikannya adalah Kenzi. Zizi, apa yang lo lakukan di sini? Pria itu segera melepaskan tangan Anggi dari genggamannya. Pharaoh, Kenzi pun terkejut melihat teman masa kecilnya yang sekarang ada di hadapannya. Anggi hanya bisa bingung saat melihat keakraban dari keduanya. Zizi, Pharaoh, siapa lagi sebenarnya cowok ini? Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.